Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan simulasi TKA paket ketiga part 2 soal nomor 16 sampai 30 ya. Ini video terakhir untuk pembahasan simulasi sebelum kalian semuanya TKA besok. Yang pertama langsung aja soal nomor 16 kita bahas. Ini ada bacaan untuk soal nomor 16 dan 17. Nomor 16 pertanyaannya, pilihlah satu jawaban yang benar. Pak Azam tiba di kantor pukul berapa? Oke, kita lihat ya. Pak Azam berangkat dari rumah menuju kantor pada pukul 6.15 pagi. Ia memerlukan waktu 1 jam 20 menit untuk tiba di kantor. Di kantor, ia bekerja selama 8 jam 30 menit. Setelah itu ia pulang dan memerlukan waktu 1 jam 40 menit untuk tiba di rumah. Kalau pertanyaannya tiba di kantor pukul berapa, berarti kan saat dia berangkat, saat Pak Azam berangkat, nomor 16 ini, berangkatnya pukul 6.15, ini saat berangkat nih, ditambah ia memerlukan waktu 1 jam 20 menit, berarti ditambah 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Berapa nih berarti? 5, 2 tambah 1, 3, gitu ya. 6 tambah 1 tuh 7. Jadi pukul 7 lebih 35 menit Pak Azam tiba di kantor. Jadi jawabannya yang B. Nomor 17, berdasarkan teks di atas berilah tanda centang pada kolom benar. Oke. Pak Azam selesai bekerja pukul 14.05. Selesai bekerja. Nah, tadi kan sampai di kantor pukul berapa Pak Azam itu? Pukul 7.35 menit, ya kan? Maka, kalau pernyataan yang pertama ini, saat beliau di kantor, yaitu jam 7.35 menit, ditambah ia bekerja selama, nah ini nih, ditambah ini. Selama berapa? 8 jam 30 menit. Ditambah itu berarti. Kita tulis ya, 8, 30 menit. Ini 5, ini 3 tambah 3 itu 6. Ya, 7 tambah 8. Berapa 7 tambah 8? 15. 15 lebih 65. Nah, 65 ini kan 1 jam lebih 5 menit. Artinya apa? Artinya harusnya dia itu 16.05. Jadi selesainya itu jam 16.05. Kemudian benar nggak nih dengan pernyataan 14.05? Salah ya? Salah. Harusnya 16.05. Kemudian yang berikutnya, pernyataan yang kedua. Pak Azam tiba di rumah pukul 7.45. Tadi selesai bekerja 16.05. Kemudian, ia memerlukan waktu 1 jam 40 menit. Memerlukan waktu 1 jam 40 menit. Berarti tinggal kita tambahin aja. 1 jam 40 menit. Tambah 5, 4, 17. Jadi 17.45 dia tiba di rumah. Bener nggak? Bener ya? Selisih durasi berangkat dan pulang kantor adalah 20 menit. Nah, kita tinggal kurangi aja. Kalau selisih itu artinya pengurangan ya, anak-anak ya. 1 jam 20, 1 jam 40. Ya, jelas sekali ya. Berarti selisihnya 20 menit. Betul. Paham kan? Tadi kan waktu berangkat kan dia 1 jam 20 menit. Sedangkan waktu pulang 1 jam 40 menit. Nah, selisihnya berapa? 20 menit. Berarti benar. Oke, nomor 18 sekarang. Dua pengendara mobil berangkat dari titik yang sama ke arah yang berlawanan. Mobil pertama dikendarai dengan kecepatan rata-rata
50 km per jam dan mobil kedua dikendarai dengan kecepatan 70 km per jam. Mereka mengendarai mobil selama 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh kedua pengendara mobil tersebut? Berilah tanda centang pada kotak di bawah pernyataan berikut, di depan pernyataan berikut. Oke. Arahnya berlawanan ya, dia ya. Mobil pertama 50 km per jam kecepatannya. Kemudian mobil yang kedua 70 km per jam. Mereka berjalan atau mengendarai mobilnya selama 2 jam. Pengendara mobil pertama menempuh jarak 100 km. Kalau mencari jarak, berarti rumusnya gimana? Jarak, kecepatan, waktu. Kecepatan dikalikan waktu. Pernyataan pertama, kecepatannya 50. Mobil pertama ini ya, mobil pertama kecepatannya 50 dikalikan waktunya 2 jam. Berarti berapa? 100 km per jam. Berarti benar nggak nih? 100 km, maaf. Karena jarak kan. Kalau kecepatan baru per jam. Ini di checklist berarti ya. Kan sama nih, 100 kilo. Pengendara mobil kedua menempuh jarak 140. Ini caranya sama anak-anak. Cuma kita ambil dari sisi mobil yang kedua. Kecepatannya 70 dikalikan 2 jam. Artinya 7 kali 2, 140 km. Benar? Benar ya? Sama nih. Sama ya, berarti centang. Selisih jarak yang ditempuh kedua pengendara mobil adalah 50 kilo. Salah ya? Selisihnya berarti kan tinggal kita kurangi. 140 dikurangi 100. Harusnya 40 km jaraknya. Seperti itu, nomor 18. Nomor 19. Seorang pengendara sepeda motor berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul 7 dan tiba pukul 11. Berarti berapa jam ini? 7 ke 11, 4 jam ya. 11 kurangi 7 kan 4. Jarak antara kedua kota tersebut 240 km. Berdasarkan informasi tersebut, mana yang benar, mana yang salah? Oke, pengendara sepeda motor menempuh perjalanan 4 jam. Benar ya kan? Tadi sudah kita kurangi 11 kurangi 7 itu 4. Kecepatan rata-rata sepeda motor yang dikendarai adalah 75. Kalau kecepatan dari segitiga jarak kecepatan waktu ini, berarti rumusnya jarak dibagi waktu. Maka jarak per waktu gini ya. Jaraknya berapa jaraknya tadi? 240. Waktunya 4 jam. 24 bagi 4 itu 6. Nolnya kita tambahkan di belakang. Jadi tidak tepat ya. Harusnya 60 km per jam nih. Tapi di sini 75. Kemudian jika pengendara motor tersebut ingin tiba 1 jam lebih cepat, ia harus menambah kecepatan rata-rata sepeda motornya menjadi 80. Benar nggak nih? Kalau 1 jam lebih cepat, artinya kan tadi kan waktunya 4 jam ya. Supaya 1 jam lebih cepat berarti kan butuhnya 3 jam. Oke. Berarti kecepatannya berapa? Kita cari kecepatannya aja. Kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Jaraknya 240, waktunya jadi 3 jam. 24 bagi 3, 8, nolnya kita kembalikan ke sini. Harusnya 80 km per jam. Di soal, sama ya 80 km per jam. Berarti benar. Ini soal nomor 19. Oke, kita lanjutkan soal nomor 20 ya. Ini ada bacaan untuk soal nomor 20 dan 21. Suatu taman berbentuk trapesium sama kaki. Oke, kita gambar aja ya biar lebih gampang mengerjakannya. Trapesium sama kaki. Ini harusnya kalau pakai penggaris lurus dan presis ini ya. Panjang sisi jajarnya 20 dan 30. Jadi atasnya 20, sininya 30. Alhamdulillah. Kemudian untuk panjang setiap sisi lainnya 13. Di sini 13 dan ini 13.
Sementara itu panjang jarak antara kedua sisi sejajarnya, berarti jarak antara ini 12. Di sekeliling taman akan dipasang lampu hias dengan jarak antar lampu 4 meter. Nomor 20. Yang pertama, jumlah panjang sisi sejajarnya 50. Benar ya? Pernyataan pertama 20 tambah 30 berapa? 50. Berarti benar. Kemudian yang kedua, pernyataan yang kedua, keliling taman. Keliling, kalau ditanya keliling, berarti jumlah seluruh sisinya. Kalian jumlahkan. Semua sisi. Berarti 30 tambah 13 tambah 20 tambah 13. Hasilnya, tadi 30 tambah 20 kan 50. 13 tambah 13, 26. 50 tambah 26, 76. Berarti benar ya? Salah, maaf. Berikutnya, yang ketiga, jumlah lampu yang diperlukan 19 lampu. Tadi jarak antar lampu dipasangnya 4 meter ya. Artinya, kelilingnya ini dibagi sama 4 meter. 76 dibagi 4. Berapa nih? 76 bagi 4. 7 bagi 4. 1. 1 kali 4. 4. 7 kurang 4. 3. 6-nya turun. 36 bagi 4. 19 lampu. Sama? Sama ya? Berarti benar. Kemudian yang nomor 21. Pilihlah satu jawaban yang benar. Luas taman tersebut. Nah, oke. Luas trapesium. Masih ingat? Luas sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajarnya atas tambah bawah gini kalikan tinggi, ya kan? Kemudian setengah kali tadi atasnya 20, bawahnya 30, berarti kan 50 ya. Tingginya 12. 50 dibagi 2, anak-anak. Itu kan berapa? 25. Sekarang 25 kali 12 kita hitung. 25 kali 12. Berapa? 25 kali 12. 5 kali 2, 10, nyimpan 1. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. 1 kali 5, 5. 1 kali 2, 2. 0, 5 tambah 5, 10, nyimpan 1, 500. 500. 2 tambah 1, 3, maaf ya. 2 tambah 1, 3. Berarti 300 ya untuk luasnya. Meter persegi. Jawabannya adalah yang B. Berikutnya, soal nomor 22. Ini ada dua bangun trapesium dan bangun segitiga. Pertanyaannya apa tuh? Luas lahan tersebut adalah, oke, kita cari dulu luas pertama. Luas pertama, taruhlah misalkan segitiganya ya. Luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Ini kan. Setengah kali alasnya 12. Nih alasnya. 12 kali tingginya 8. 12 dibagi 2, ini kan 6, ya enggak? 6 kali 8 itu 48 cm. Satuannya meter ya. Meter persegi. Kemudian luas yang kedua, anak-anak, ini ambil si trapesiumnya. Luas trapesium, siku-siku. Setengah kali jumlah sisi sejajar atas tambah bawah ini ya, kali tinggi. Setengah kali sisi sejajarnya 11 tambah 15. Tingginya 12. Oke. Berapa nih? Setengah kali 11 tambah 15, 26 kali 12. 26 bagi 2 itu 13. Sekarang 13 kali 12 kita hitung. 13 kali 12.
3 kali 2, 6. 2 kali 1, 2. 1 kali 3, 3. 1 kali 1, 1. 6. 3 tambah 2, 5. Ini 1. 156. Kemudian kita totalkan, karena yang ditanya luas lahan, luas gabungan, ya kan? Kita totalkan dari 48 ditambah 156. Luas gabungan 48 tambah 156. 156 tambah 48. 8 tambah 6, 14, nyimpen 1 ya. 5 tambah 1, 6, tambah 4, 10, nyimpen 1, 2. Jadi luasnya sama dengan 204 meter persegi. Oke, itu soal nomor 22. Lanjut. Oke, kita lanjutkan soal nomor 23. Ini ada gambar apa nih? Kubus ya. Ini diminta kita checklist mana yang betul ya. Kita checklist semuanya. Kemudian diisi air sepertiga bagian. Jadi kubus itu diisi air sepertiga bagian. Oke, nomor 23 kita cek satu persatu dari pernyataan pertama. Volumenya berarti kan sisi kali sisi kali sisi. 30 kali 30 kali 30. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27.000 cm kubik. Nah, cm kubik ini anak-anak sama dengan cc. Kemudian yang kedua, yang pertama belum ya. Diisi air yang sudah terisi 9.000, bener nggak nih? Kita cek ya. Tadi kan diisi air sepertiga bagian, artinya sepertiga volume yang sudah terisi air berarti sepertiga kali volume total 27.000. 27 dibagi 3 hasilnya kan 9. Artinya apa? Yang sudah terisi air 9.000. Benar ya? Pertama. Kemudian volume akuarium terisi penuh 27.000. Ini benar juga. Agar akuarium penuh diperlukan air sebanyak 16.000 cc. Benar nggak nih? Coba ya kita cek ya. Tinggal kita kurangi aja sebenarnya. 27.000 dikurangi 9.000. Berapa 27 kurangi 9? 18.000 harusnya, ya kan? Berarti benar apa salah? Salah. Nomor 24. Pilih satu jawaban yang benar. Volume gabungan bangun ruang di atas adalah, oke, kita cari volume gabungan. Volume 1, volume kubusnya ya. Yang ini volume 1 yang kubus. Volume 2 yang ini. Volume 1 berarti 10 kali 10 kali 10. Rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Hasilnya 1000 ya. 1000 cm kubik. Kemudian volume kedua 14. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi ya. Masih ingat ya. 14 kali lebarnya itu yang ini. Berarti kan 10. Ini nih lebarnya. Nah, 10 ya. Kemudian tingginya 7 tambah 10. Tingginya itu yang ini anak-anak. 7 tambah 10 berarti 17. Jadi 14 kali 10 kali 17. 14 kali 17 coba kita hitung. 14 kali 17 atau 17 kali 14. 7 kali 4 28. Nyimpen 2. 4 kali 1 4 tambah 2 6. 1 kali 7 7. 1 kali 1 1. 8. 6 tambah 7 13. Nyimpen 1 2. 238 kali 10 tinggal tambahkan 0 saja ya. Pokoknya kalau kalikan 10 tinggal tambahkan 0 di belakang. 2380 cm kubik. Dijumlahkan total berarti 0833. Hasilnya 3380 yang C ya. Kemudian yang berikutnya nomor 25. Kita percepat ya. 25. Sudut X
Sudut X itu yang ini. Nah, anak-anak, sudut X ini kan awalnya seperti lingkaran ya, kemudian dicari X-nya. Besar sudut lingkaran itu 360. Sudut penuh namanya, itu 360 derajat. Berarti mencari X tinggal kita kurangi aja. X sama dengan 360 derajat dikurangi sudut-sudut yang sudah diketahui di situ. Dikurangi 80, 60 sama 100. Sama dengan 360 derajat dikurangi 8 tambah 6, 14. 140 tambah 100 berarti 240. Hasilnya 36 kurangi 24. 6 kurangi 4, 2. 3 kurangi 2, 1. Hasilnya 120 derajat. Nah, ini jawabannya C. Kemudian nomor 26. Berilah tanda centang. Oke. Botol pertama kira-kira berisi 2 liter madu. Botol pertama 2 liter madu. Botol pertama terisi 1950 ml madu. Oke, kalau mililiter ini anak-anak, berarti kan kita ubah ke liter, naiknya 3 tingkat ya, kalau dalam tangga satuan. Mililiter, sentiliter, desiliter, liter, ya kan? Ada 3 tingkat. Kalau 3 tingkat berarti dibagi berapa? Dibagi 1000. Berarti 1950 dibagi 1000 hasilnya 1,95. Nah, ini kalau dibulatkan jadi 2. Berarti pernyataan pertama benar ya. Pokoknya kalau koma setelah koma itu di atas 5, itu dibulatkan ke atas. Botol kedua berisi 1 liter madu. Botol kedua ini 982, ini juga kalau dijadikan liter 0,98. Ya kan? 0,982. Berarti dibulatkan jadinya 1. Pernyataan yang kedua benar ya berarti ya. Kemudian madu yang tersisa sebanyak 1 liter. Nah, madu yang tersisa, ibu memberikan madu tersebut kepada ayah dan tersisa kira-kira 0,87. Ini juga sama. Berarti dibulatkan ke atas jadinya 1 liter. Benar berarti ya. 0,87 dibulatkan ke atas jadinya 1 liter. Oke, soal nomor 27 sekarang. Pilihlah satu jawaban yang benar. Ini tinggal mencocokkan dari data yang disediakan. 70-nya ada berapa? 1, 2, 3. Kemudian 75-nya 1, 2, 3. 3 juga ya. 1, 2, 3. 3 dan 3 antara B dan C. Kemudian 80-nya 1, 2, 3. 4. Ada 4. Nah, berarti jawabannya C ini yang paling tepat ya. Kemudian lanjut nomor 28. Pilih satu jawaban yang benar berdasarkan data tersebut. 70 tadi ada berapa 70? Ada 3. Kemudian 75 juga ada 3 tadi ya. 75 juga ada 3. 80-nya ada 4. Kemudian 85-nya kita cek 85. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti yang C jawabannya. Ya kan? Lanjut soal nomor 29. 2 soal lagi. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah tadi yang paling tinggi 85. Yang paling banyak diperoleh siswa. Jadi jawabannya C lagi. Terakhir nomor 30. Afif ingin bermain layang-layang di lapangan. Afif dapat bermain layang-layang pada hari. Nah, tentunya kalau bermain layang-layang membutuhkan kecepatan angin yang tinggi. Maka kita cari kecepatan angin yang paling tinggi dari data yang tersedia. Berapa yang paling tinggi? 25, ya enggak? Berarti jawabannya hari Senin. Oke, demikian pembahasannya. Semoga sukses TKA-nya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.